warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-halala wal harama syari'an li jami'il anam wa ja'alahu ittiba'an li hadis asyrafil anam. Wassalatu wassalamu ala man ja'a bil huda muslimin wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'du. Wa ayyuhal mu'minun abrar usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa ta'ala an yahdiyana ila siratal mustaqim wa ja'alana minal muttaqin wa yadkhulana jannatan na'im bi haqqi sayyidil mursalin. Alhamdulillah wa rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum billah wa minkum ya karim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hadir berkumpul bertatap muka di majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Hadirnya kita, kumpulnya kita di majelis ilmu ini selalu kita sisipkan harapan yang sangat besar kepada Allah agar majelis ilmu kita ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah, menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah, dan sekaligus mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ungkapan seorang ulama besar, Syekh Imam As-Suyuti atau yang dikenal dengan Al-Fadil Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, di dalam suatu karyanya kitab dari hadis yang mengambil daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang seorang manusia, umat daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan laki-lakinya sampai dari kalangan perempuannya, baik dari kalangan pemudanya sampai dari kalangan pemudinya, baik dari kalangan orang yang masih muda sampai dari kalangan orang tua, baik dari kalangan orang yang kaya raya sampai dari kalangan orang-orang yang tidak kaya, baik itu fakir maupun miskin. Semua tak terkecuali, mau yang gemuk, mau yang kurus, mau orang punya jabatan, punya kedudukan, punya legalitas, punya nama, punya power, baik orang itu dihormati ataupun tidak dihormati, orang yang punya kedudukan sampai kepada orang yang tidak punya kedudukan. Ungkapan ulama ini mengambil hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kathura ala ahadikum adh-dhunub falyatlub al-maghfirah bil istighfar. Kalau kita ini merasa adalah seorang manusia, merasa diri kita adalah umat Nabi Muhammad, merasa kita adalah orang yang muslim, orang yang sudah yakin kepada Nabi Muhammad, yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita, Zat yang menciptakan alam semesta, yakin bahwa kita adalah hambanya. Idza kafara ala hadhihi dzunub,
Kemudian orang ini melakukan suatu perbuatan yang sangat banyak, perbuatan-perbuatan, aktivitas-aktivitas yang selalu kita kerjakan setiap hari dan setiap malamnya. Mulai dari pagi sampai malam. Tidak lepas kita ini menjalankan suatu aktivitas. Kehidupan kita ini selalu melakukan sesuatu perbuatan. Kadang kita ada di dapur, kadang kita ada di halaman, terkadang kita ada di dalam rumah, di luar rumah. Kadang kita ngumpul sama teman, kadang kita ngumpul sama orang tua, kadang kita ngumpul sama tetangga, kadang kita ini berjumpa dengan orang yang tidak kita kenal, kadang kita berjumpa dengan orang yang sudah kita kenal, dari yang sudah kita kenal, ataupun lama, teman lama atau kawan lama yang lama tidak jumpa kemudian jumpa. Ya, tidak kasih ala nabikum. Kalau kita ingin merasa di antara kita sekian banyaknya manusia, karena sudah merasa bahwa diri kita adalah orang yang banyak dosa, bagaimana caranya? Falyatlub bil maghfirah bil istighfar. Maka jalan satu-satunya untuk menghapus, menghilangkan daripada noda-noda dosa, kesalahan dan kehilapan yang pernah kita lakukan dengan cara perbanyak untuk istighfar. Memperbanyak untuk membaca memperbanyak untuk membaca istighfar. Tidak kasar jurubi, ahadukum kalistagfirullah. Jika kita ini adalah orang yang banyak dosa, kemudian dosa ini ada di dalam diri manusia, di antara kita ini ada dosanya, kalistagfirullah, maka perbanyak untuk membaca istighfar. Kita ampun kepada Allah, kita ampun kepada Allah. Apakah cukup Ustaz? Tidak cukup. Tak cukup. Kenapa kita harus beristighfar? Kenapa kita harus beristighfar? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia, baik dari kalangan laki-lakinya maupun kalangan perempuannya, khata'un wa khairul khata'ina tawabun, pasti pernah berbuat salah. Jadi jangan merasa kita ini adalah seorang manusia yang suci, bersih, tak pernah salah, tetap tidak lepas dengan salah. Kalau kita berbicara pasti ada seluk bahasa yang mungkin kiranya menyakitkan perasaan seseorang, baik sengaja maupun tidak, baik ketika dari perbuatan kita kadang-kadang kurang pas, yang tidak cocok. Kita melakukan suatu perbuatan, kadang-kadang kita merasa ini perbuatan ini sudah bagus, sudah baik. Ternyata sesuatu yang sudah kita nyatakan itu baik, kadang-kadang sesuatu hal apa yang kita lakukan itu tidak baik menurut. Jadi jangan merasa perbuatan yang baik kita ini belum tentu diterima oleh Allah. Paham semua? Kalau kita berangkat untuk mengerjakan sholat saja, kalau semata-mata itu bukan karena Allah, khotok, salah besar ibadah kita. Kalau karena ibadah karena harta, salah besar, besar. Kalau kita melakukan ibadah itu karena harta, karena dunia, karena kita ingin ditangkap, dikedudukan, salah besar, ya, salah besar. Kalau sudah niatnya salah, maka kalau kita sudah tahu bahwa itu akan merupakan sesuatu yang tidak baik, berbuatlah untuk bertaubat kepada Allah, dan caranya adalah beristighfar. Anak Nabi tahu tanda-tanda taubat itu diterima oleh Allah bagaimana? Seorang ulama juga mengatakan di situ, Syaikhul bin Ustaz juga mengatakan kalau kita baca akhbarnya, kata di antaranya, jenazah merupakan lisan beristighfar, al-istighfar lisan, ini, ada 4.
yang disebutkan oleh Syekh Mustaq. Alamat taubah. Jadi nggak cukup kita ini buat salah, buat kekeliruan. Kalau kita punya salah sama emak kita, punya salah sama bapak kita, punya salah sama tetangga kita, nggak cukup kita maaf pak, enak. Kalau cuma mengatakan kata maaf, mudah. Cuma menghilangkan rasa sakit hati seseorang itu susah. Kalau sudah hatinya seseorang itu sudah luka, susah mau berobat. Ya, susah. Makanya kalau kita ini selaku adalah seorang anak, statusnya anak, punya kedua orang tua, kalau kita pernah melakukan suatu kesalahan kepada orang tua, berani kepada orang tua, pernah menentang ke orang tua, pernah membentak kedua orang tua kita, gak cukup mengucapkan maaf nak, saya punya salah sama emak, gak cukup. Gak cukup. Astagfirullahaladzim, gak cukup. Alangkah taubat aja, taubat kita itu betul-betul terima, istighfar kita itu betul-betul terima. Kata maaf itu, kata saja menista harus ada yang namanya binadamul qalbu, penyesalan yang muncul atau yang datang di dalam hati kita. Jadi kata maaf itu dari hati sedih betul. Bukan hanya kita maaf, harus kita tawa. Enggak. Habis kata maaf, main. Jadi ada suatu penyesalan. Penyesalan ini enggak semudah kita hilang. Nyesel tentang sesuatu apa yang pernah kita lakukan. Hilangnya sesuatu hal yang penyesalan yang ada dalam hati ini susah untuk dihilangkan. Sedih terus. Sedihnya terus. Takut-takut penyesalan murka. Takut-takut orang tua memaafkan kita, Allah tidak maafkan kita. Jadi rasa sedih itu ada. Bahagia muncul sama orang tua, senang kita ketika orang tua mengatakan iya nak gak apa-apa, ayah dan emak sudah memaafkan abang misalnya, senang kita. Tapi apakah iya Allah sudah mengampuni kita? Apakah kita sudah mengatakan kata maaf itu dari hati? Kalau hanya mulut, jangan harap kata maaf itu diterima. Makanya harus muncul penyesalan yang sangat dalam di dalam hati. Harus muncul penyesalan di dalam hati. Apakah cukup penyesalan itu muncul dalam hati? Tidak cukup. Waktu ini ada suatu tangisan di mana kedua mata seseorang ini atau kedua mata seorang anak yang minta maaf kepada orang tua yang pernah berbuat salah, dia menangis, mak minta maaf, matanya berlinang-linang air mata, maaf anakku mak, gitu. Jadi bukan ini mak, maaf ya mak ya, maaf ya mak, tapi saya ambil uangnya mak, maaf ya pak, bilang gitu. Habis itu ketawa. Gimana? Ya. Jadi ada istilah penyesalan yang sangat dalam, ini akan mendorong di mana kedua mata kita akan berlinang-linang. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu banget ya Pak ya. Kalau abang pernah berbuat salah sama emak, sekarang abang sudah mondok di pesantren agama. Dari awal abang lahir sampai sekarang besar, dikasih uang sama emak, disekolahkan sama emak, dibesarkan sama emak. Ketika masih kecil disuapin abang sama emak. Kalau abang punya salah, maaf ya mak ya, dipeluk itu emaknya, dicium itu emaknya, netes air matanya, bukan senyum gigi duanya diperlihatkan sama emaknya. Maaf ya, maaf ya maaf. Gimana kamu bisa dapat sesuatu hal yang diinginkan? Kemuliaan itu mahal, pengampunan daripada Allah itu mahal harganya. Gak cukup mengucapkan maaf, gak cukup mengatakan astagfirullah, tetapi harus ada binadamul qalbi wa dam'il air, penyesalan dalam hati, tangisan kedua mata, berlinang-linang
linang, minimal lah linang-linang itu kedua matanya. Paham semua? Paham semua? Jadi kemarin kalau misalnya kalian semua, anda semua pernah minta maaf kepada bapaknya dan ibunya yang masih belum sempurna, yang masih belum bagus cara untuk meminta maaf kepada ibu dan bapaknya, perbaiki. Nanti bulan depan kalau misalnya ditengok, dijenguk oleh emak dan bapaknya, datangi mereka, ucapkan assalamualaikum, disebut waalaikumsalam. Apa minta maaf ya Mak? Kalau abang punya salah sama emak, ucapkan keluhan hati kita, ingatan-ingatan kita yang dulu masih kecil, ucapkan supaya emak kita bahagia. Dengan ucapan itulah emak itu akan menyimak bahasa engkau, akan mendengarkan apa yang engkau sampaikan. Ketika emak itu tersentuh dengan bahasanya, kemudian emaknya itu meneteskan air mata ketika mendengarkan apa yang engkau sampaikan, disitulah letak maghfirah yang Allah akan diberikan kepada engkau. Tetapi kalau emaknya ada, dia nggak apa-apa, emaknya masih belum mengenal. Anda sudah mengucapkan, Mak, assalamualaikum, maafkan abang ya Mak, emaknya masih belum menangis, masih belum ada sentuhan dari ucapan engkau yang kau ucapkan daripada emaknya. Nggak ada sentuhan dalam hatinya. Di mana mau dimaafkan? Maghfirah itu kedudukannya besar, tinggi, mulia, agung. Paham? Paham semua? Paham semua? Pernah berbuat salah? Pernah berbuat salah? Kira-kira pernah bentak orang tuanya enggak? Kira-kira pernah bentak orang tuanya enggak? Kira-kira pernah berani sama bapaknya enggak? Pernah menentang perintah bapaknya enggak? Pernah menentang perintah ibunya enggak? Nah, kali jangan diulangi lagi. Hitung tanggalnya. Oh, saya kemarin balik ke pondok tanggal sekian. Kira-kira emak saya dan bapak saya jenguk saya tanggal sekian. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 30 emak dan bapak datang ke PPA jenguk saya di pondok. Pertama saya akan ucapkan kalimat assalamualaikum. Kedua akan ucapkan kata-kata maaf kepada emak dan bapakku. Yang ketiga aku peluk tubuh bapak dan emakku. Kemudian aku kecup kemihnya bapak dan ibuku. Aku sampaikan, Mak, dulu aku kecil berani kepada Allah. Ya, Pak, dulu aku pernah membentak engkau lahir. Minta maaf. Dulu abang kalau disuruh bapak untuk suruh tidur, abang nggak mau. Minta maaf. Semua curahkan itu. Curahkan kedegirnya kita. Ya, curahkan kepada bapak kita. Agar kita ini betul-betul ada suatu penjiwaan. Ketika kita sudah menyampaikan suatu apa yang ada dalam hati kita, emak kita mengingat bahasa kita, ayah kita mengingat bahasa kita, berlinang itu kedua matanya bapak dan emak kita. Sehingga linangan-linangan air mata itulah yang akan mengundang maghfirahnya Allah. Allah akan memberikan maghfirah. Nih, aku ampuni kau dosamu. Bulan-bulan. Dosanya diampuni. Kenapa? Kau telah mengundang maghfirahku. Antara kedua mata emakmu ini ada sentuhan dari apa yang kau sampaikan. Karena apa yang kau sampaikan adalah penyampaian dari mendengar dari hati. Bukan dari mulut saja. Makanya syarat iman kepada Allah itu bukan hanya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak. Berbaikat kepada Nabi, beriman kepada Allah bukan hanya mengucapkan asyhadu an la, tidak. Tasdiqun bil qalbi wa iqraran bil lisan wa amalan bil arkan. Jadi ada suatu keberkatan, tiga definisi yang harus terikat jadi satu, jangan ada suatu kemantapan dalam hati, diikrarkan dengan lisannya, dibuktikan dengan amal perbuatan, itu iman. Jadi kalau kita mengatakan kami iman kepada Allah, iman, sholat, enggak, hanya mengatakan iman. Paham semua? Paham semua? Paham semua? Jadi iman itu memiliki tiga definisi. Minta ampun kepada Allah ada caranya. Cari ilmu pun ada caranya. Kalau di dalam kitab ta'lim itu ya sangat itu. Kalau kunci untuk menjadi anak yang sukses mencari ilmu, agar kita menjadi seorang pelajar, agar tidak gagal mencari ilmu yang bermanfaat, agar tidak gagal mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tidak gagal mendapatkan barakah dari para guru,
dikasih nasihat, nak, kamu nanti ini sama contoh, bapaknya ngasih nasihat, nak, ambil Al-Quran itu. Kamu kalau di rumah hari libur ini kan di pondok kan libur. Ini contoh. Misalnya saya orang tuanya kalian. Nah, kamu kan sekarang balik yang bawah. Jangan lihat TV terus lah. Masa HP terus apa lihat? Itu Quran ambil. Dibaca terus, diulang lagi. Biar nggak lupa apalagi. Dikasih nasihat, dikasih arahan sama ibu dan bapaknya. Di ruang tamu misalnya. Kemudian anak yang nyantri ini dikasih nasihat nggak mendengarkan, dia kepalanya kalau gini. Kadang lihat ke atas, kadang lihat ke kanan, kadang lihat ke kiri, kadang lihat ke bawah, kadang lihat ke atas lagi. Bapak dan maknya ada di depan, dia menyampaikan nasihat agar kita itu tidak sesat, tetapi tolong kepada kita. Seolah-olah kita ini mendengarkan tidak dengan cara adil. Ketika ditanyakan, kamu dengarkan enggak? Ibu bapak kamu memberikan nasihat. Iya, saya mendengarkan. Tapi pakai iPad. Pakai ada tak? Seperti itu. Ada tak seperti itu? Dikasih nasihat tolak-tolak. Ada tak? Ada tak? Kalian sudah santri, jadilah santri yang beradab, khususnya pakailah adab kepada kedua orang tua Anda. Agar Anda betul-betul, kalau Anda punya salah kepada emak dan bapaknya, betul-betul diampuni daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, penyesalan muncul dalam hati. Wadangul audi, berlinang kedua air matanya. Ada satu tangis, walaupun tidak nangis keluar air mata, bertujuan tidak masalah, tapi dada ini bergetar rasanya. Maafkan abang ya, bergetar ya. Maafkan abang ya, bergetar rasanya. Tapi jangan dibuat-buat ya. Tapi memang dari hatinya menggetarkan jiwanya, sehingga tidak mampu menata, sehingga mengeluarkan air mata. Ketika sudah kita lakukan yang dua macam ini, baru kita masuk ke sesi yang ketiga. Apa? Yang istighfar bil lisan, memperbanyak untuk membaca istighfar. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Selepas kita mengucapkan assalamualaikum, minta maaf kepada kedua orang tua, sampaikan akta bahasa yang di dalam hati kita, sampaikan yang sekiranya ibu dan bapak kita ini senang ya, senang. Apa yang ada di dalam hati kita, kita curahkan kepada bapak ibu kita, sehingga kita akan mengundang pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika selesai apa yang sudah kita lakukan, baru berbanyak untuk membaca istighfar, kita ampun kepada Allah, kita ampun. Ida kasurah ala hadikum, kemudian istighfar. Jadi kita ini sebenarnya adalah seorang manusia yang banyak dosa. Jangan merasa kita ini nggak punya dosa, bohong. Kita ini manusia yang banyak dosa, banyak dosa, banyak salah, banyak kekeliruan, dia 4 jam siang malam pasti kita nggak lepas dengan suatu kesalahan, kesilapan. Mau nampak, mau nggak nampak, mau sengaja, mau nggak sengaja, pasti kita pernah bersalah. Pasti kita pernah terpeleset dari bahasa, dari etika yang tidak sesuai dengan ajaran dini yang kita temukan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau itu sudah kita kerjakan, kalau itu merupakan suatu pekerjaan yang pernah kita lakukan, itu merupakan suatu pekerjaan yang mengundang daripada dosa, kemurkaan daripada Allah. Dosa kita numpuk setiap harinya. Kalau kita merasa bahwa diri kita adalah seorang manusia dan diri kita adalah orang yang banyak dosa, banyak salah, banyak hilaf, dan nyetrik, maka carilah maghfirah, pengampunan kepada Allah dan istighfar dengan cara beristighfar.
Jangan sibuk saja, sibuk. Kamu cari apa ke saya? Cari bantal Ustaz. Waduh. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu? Ada seorang anak jalan ke atas. Saya tanya, mau kemana? Cari tangga Ustaz. Anda apa tangga yang jatuh? Astagfirullah. Tugas kita itu bukan hanya mencari harta. Tugas kita itu bukan hanya mencari jabatan. Tugas kita itu bukan hanya mencari sesuatu hal yang berkaitan dengan ini dan itu. Tetapi Nabi juga berpesan kepada kita, bahwa carilah pengampunan kepada Allah dengan cara beristighfar. Paham semua? Paham semua? Paham semua? Siap beristighfar. Siap beristighfar. Coba baca bersama-sama istighfar kepada Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, sebentar lagi kita nggak tahu orang tua dipanggil oleh Allah. Apa kita dipanggil oleh orang tua? Apa kita dipanggil oleh Allah? Astagfirullah minal khotoya Rabbi zidni nafi'a wa wafiqani karena dibutuhkan oleh Allah Astagfirullah minal khotoya semuanya berkumpul tetangga kanan kiri di kalangan orang tua kita beliau kita bisa mengerti mana kalau kita nggak ada abang kita nggak ada semuanya sudah lengkap nggak ada di depan mata sudah dipanggil oleh menanggal apa yang diberikan oleh orang tua yang pernah menyuntik orang tua lihat kemampuan orang tua jangan kau jadikan beban berat kepada orang tua sehingga orang tua menggumul karena memikirkan Astagfirullah minal khotoya Rabbi nafi'a
sebagai penutup tentang penjelasan mengenai perbanyaklah istighfar, karena istighfar itu adalah suatu ungkapan kita kepada Allah di mana kita meminta ampun kepada Allah atas kesalahan dan kehilapan yang pernah kita buat. Kita pernah salah kepada ibu, kita pernah salah kepada bapak, kita pernah salah kepada abang, kita juga pernah salah kepada kakak, kita juga pernah salah kepada saudara kita, saudari kita, tetangga kita, kerabat kita. Kita juga pernah salah kepada sesama kawan, pernah bentak, pernah mukul, pernah iri, pernah dengki sama sesama kawan di sini. Nah, kalau kita sudah sadar, perbanyak istighfar. Sebab Nabi mengatakan, la yazalu insanu tawakkul bidzikrillah. Barang siapa yang lisannya selalu basah, membaca zikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, selalu lisannya itu berzikir kepada Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ingat bapak, astagfirullah. Ingat emak, astagfirullah. Ingat dosa, astagfirullah. Ingat keluarga kita, astagfirullah. Bukan kabur, bukan kabur. Kalau kita kabur, apa kata hati orang tua? Sakit, cuma nggak diungkapkan. Kalau bapak dan ibu kita melihat kita kabur, apa yang terjadi? Bapak, ibu akan masuk dalam kamar, kemudian dia nangis dalam hatinya. Tapi tidak diperlihatkan kepada kedua anaknya atau anaknya. Dia bingung dalam kamar, murung, sedih, terpukul hatinya, sakit hatinya, sehingga kesakitan itu, keterpukulan itulah yang akan mengundang engkau akan menjadi anak yang celaka, akan menjadi anak yang celaka, karena engkau telah memukul hati seorang umat kamu, hati seorang bapak. Jangan pernah kau pukul hati bapak kamu, jangan kau pernah pukul hati bapak kamu dengan perbuatanmu sehingga engkau tidak merasa. Kau ditanyakan, kau pernah mukul ibu kamu? Tidak pernah, Ustaz. Kau pernah memukul bapak kamu? Tidak, Ustaz. Betul, betul. Hakikatnya engkau telah pernah memukul bapak kamu dan pernah memukul ibu kamu, yaitu yang kau pukul adalah hatinya. Hatinya yang kau pukul dengan apa? Dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan harapan kedua orang tua. Makanya perbanyak istighfar kepada Allah. Kalau kita banyak istighfar kepada Allah, la yazalu lisan tawakkal bidzikrillah. Barang siapa yang banyak berpikir kepada Allah, lisannya selalu basah berpikir kepada Allah, kelak di yaumul kiamah mereka meninggal dunia akan berkumpul dengan junjungan Nabi, kemudian mereka akan berkumpul dengan semua keluarga Nabi Muhammad SAW melalui siratul mustaqim, diberikan sabaatul ulama perlindungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya harap tangisan kalian itu bukan tangisan dusta. Tangisan kalian itu bukan tangisan main-main. Ya. Kalau sekarang tangisan betul-betul nanti ini serba susah, beda lagi. Menangis semua, nangisnya betul-betul, nangisnya bukan nangis tangisan. Jika sudah saya lupa nangis, amin nangis, Sultan nangis, Babar nangis, Baim nangis, Batu nangis, Aspa nangis, Bocang nangis, semuanya nangis, Hati pun nangis. Saya harap tangisan Anda itu bukan cuma malam sekarang, tapi tangisan ini minta kepada Allah, ya Allah, kalau memang tangisan ini keluar dari kedua mataku, jadikan tangisan ini mengundang syafaat, mengundang pengampunan, mengundang maghfirah, mengundang maunah,
bisa menjadi sebab kelak kami ini berkumpul dengan keluarga kami, bisa berkumpul dengan emak, bisa berkumpul dengan bapak bukan hanya di dunia, tapi kelak kami berkumpul di akhirat. Jadikan tangisan ini mengundang syafaat ilmunya dari junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kau basah hidup kamu dengan tangisan dusta. Hati-hati. Kalau memang tangisan itu betul-betul tangisan dari hati, maka mintalah saat ini kepada Allah agar tangisan ini justru mengundang maghfirah ma'unah dan inayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit, semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan penjelasan ini bisa menjadi sebab kita bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu Isya kurang 3 menit. Sebentar lagi kita kajian Isya. Selepas sholat Isya kita kajian. Selepas kajian baru nanti saya minta satu anak untuk melanjutkan kembali apa yang untuk mengulas kembali apa yang saya sampaikan ke dia ini sedikit walaupun semua. Tapi siapa yang saya tunjuk satu anak untuk ke depan mengulas kembali apa yang sudah saya paparkan mengenai tentang keutamaan beristighfar kepada Allah. Ya, siap-siap nanti siapa yang saya panggil selepas kajian Isya baru nanti saya panggil satu anak untuk mengulang kembali kajian maghribnya tentang persoalan keutamaan daripada membaca istighfar kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.